Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita dari reinkarnasi of the Strongest Sword God yang chapter ketiga. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Di chapter sebelumnya, kita lihat kalau si Feng sudah bertemu Cross di balai kota. Kita balik dulu 15 menit sebelumnya, si Feng sudah menuju ke balai kota. Dia sudah melihat antrian panjang para player newbie yang ingin menerima misi dari wali kota. Si Feng berjalan di samping antrian itu. Ada satu player yang memperhatikannya dan berbicara kepadanya untuk antri di belakang kalau tidak mau dihajar massa. Si Feng bilang kalau dia tidak datang ke sini untuk mengambil misi. Si Feng memberi player itu sebuah saran, jangan buang-buang waktu di sini. Mendingan kamu ambil misi di tempat yang lain. Player itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan si Feng karena dia sudah melihat banyak sekali player yang mendapatkan misi dari wali kota Cross. Si Feng memberikan petunjuk untuk berburu monster di alam liar saja. Itu akan lebih menguntungkan untuk perkembangan daripada menunggu di sini. Player itu mengatakan kalau di alam liar akan terjadi persaingan antara player untuk berburu monster. Si Feng berbisik ke player itu, dia bilang harus ke tempat yang sepi monster walau respawnnya lebih lama. Kalau dia pergi sendirian itu bukan masalah, apalagi di sana tidak ada persaingan antar player lainnya. Player itu sangat senang mendengar informasi itu. Dia bertanya ke si Feng apa dia tahu tempat itu. Kalau tahu tempat itu berburu bagus seperti itu, dia mau ikut bersama juga. Si Feng bilang kalau mau tahu beri aku 20 koin tembaga sebagai tanda ketulusan. Tapi player itu tidak punya uang lebih karena kalau awal main game cuma dapat 10 koin tembaga. Dengan pintar si Feng memberitahunya dia hanya perlu 10 koin tembaga dan si Feng akan mengirimkan lokasinya. Jika perkataan si Feng benar, player itu bisa membayar sisanya. Sedikit kata-kata bujukan dari si Feng membuat player itu percaya. Dan si Feng pun berhasil mendapatkan 10 koin tembaga. Setelah mendapatkan uang itu, si Feng akan membeli senjata yang digunakan untuk membunuh wali kota. Dia menuju ke toko sayuran dan membeli 10 tomat dengan harga 1 koin tembaga per satuannya. Bahkan kelakuannya itu membuat player lain mengejeknya dan menterawainya. Dan disinilah si Feng sekarang sudah masuk ke dalam balai kota. Si Feng sudah masuk dengan tenang makan tomat. Tanpa tunggu lama, tomat itu sudah mendarat di wajah Cross. Setelah itu si Feng memprovokasinya dengan mengejek-ngejek kata-kata kasar dan gak pantas menjadi wali kota. Cross marah, dia bertanya apa yang coba si Feng lakukan. Tapi si Feng terus saja melempar tomat itu ke wajahnya. Player yang melihat itu tidak tahu apa yang dipikirkan si Feng. Setelah melemparkan tomat itu terus-menerus, akhirnya Cross menganggapnya sebagai musuh. Cross berteriak keras. Si Feng dengan sigap menghadang serangan pertama dari Cross. Satu serangan saja sudah membuat HP si Feng tinggal sedikit. Emosi yang ada di diri Cross sudah memuncak dan dia menunjukkan wujud aslinya yang sebenarnya adalah seorang werewolf. Cross yang sudah berubah menuju ke arah si Feng, tapi belum juga sampai ke tempat si Feng. Ada 2 penjaga yang menghadangnya. Mereka menemukan makhluk jahat dan tugas mereka adalah melindungi kota. Oke, jadi rencana si Feng adalah kalau menyerang langsung memberinya damage, pasti penjaga akan menyerang si Feng. Kalau tomat itu tidak menimbulkan damage, yang ada cuman membuat Cross memusuhinya. Terus kalau sudah emosi, si Feng harus bisa memblokir satu serangan pertama Cross agar dia bisa berubah menjadi werewolf. Setelah itu ya sudah kalian lihat, penjaga akan menyerang makhluk jahat dan si Feng bisa menyerahkan misi membunuh wali kota ke mereka. Para penjaga berhasil menyerang Cross sampai darahnya tinggal sedikit. Player yang di dalam akhirnya juga ikut menyerang Cross. Mulai dari serangan sihir sampai serangan pedang mereka masing-masing.
Sampai akhirnya tombak penjaga berhasil menembus jantung Cross dan Cross pun mati. Tapi yang membuat mereka bingung adalah setelah membunuh Cross tidak ada item yang dijatuhkan. Bahkan XP saja mereka tidak dapat. Mereka juga sudah sadar kalau si Feng sudah menghilang. Sementara itu, kita lihat si Feng yang sudah berada di Twilight Alley. Dia sudah mendapatkan lencana sebagai bukti sudah membunuh wali kota Cross, yang artinya si Feng sudah berhasil menyelesaikan misinya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.